Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ada kesempatan yang indah dan luar biasa. Kami boleh mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan. Silakan Bapa Engkau berbicara. Silakan Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Agar setiap kami yang mendengar firman Allah boleh mengalami kebaikan anugerah Tuhan yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, tentu kita begitu mengenal dengan istilah berkat. Bukan saja mengenal, tapi saya punya sebuah keyakinan yang sangat kokoh dan kuat, bahwa setiap orang Kristen rindu hidupnya diberkati. Bukan sekedar diberkati, tetapi juga dalam satu level berkat yang disebut dengan kelimpahan. Amin. Haleluya. Saudaraku, sangat disayangkan memang kerinduan ini ada dalam hati setiap orang Kristen. Namun, tidak semua orang Kristen mengalami yang namanya berkat. Tidak semua orang Kristen mengalami yang namanya kelimpahan. Padahal, Tuhan rindu setiap kita boleh diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi kesaksian. Diberkati untuk boleh memberkati orang lain. Dan tujuan utamanya, hidup saya dan hidup saudara adalah hidup yang senantiasa
memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak saudara sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sekali lagi saya bacakan. Amsal pasal 10 ayat 6 bagian A saja. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan bagi saya dan juga bagi saudara. Tuhan tidak bicara bahwa berkat itu dikhususkan kepada seseorang yang ada di kota, atau juga bagi seseorang yang ada di desa. Tuhan tidak bicara bahwa berkat itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya pendidikan tinggi, sementara yang tidak sekolah gak ada berkat. Tidak demikian, saudaraku. Dimanapun kita hari ini hidup, mungkin di kota atau di desa, di pelosok atau dimanapun juga, Tuhan katakan yang menentukan berkat itu tercurah atas hidupmu bukan di mana engkau berusaha, bukan di mana engkau bekerja, tapi ditentukan apakah engkau hidup sebagai orang benar atau tidak sama sekali. Oleh sebab itu, saudaraku, pahamilah bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu siap dicurahkan atas setiap kita orang percaya. Dengan satu tujuan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan. Pekerjaan Tuhan berkembang. Penginjilan maju. Banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan ditinggikan. Karena sesungguhnya dalam berkat yang Tuhan titip dalam hidup kita, Tuhan mau kepentingan kerajaan Allah itu boleh terlaksana lewat hidupku dan juga hidupmu. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Setiap kali dia dapat berkat, dia pikir ini berkat yang merupakan ya hak sepenuhnya dia. Lalu dia gunakan sesuka-sukanya. Bahkan banyak orang yang salah menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Dengar baik, saudaraku. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, Tuhan punya tujuan. Saya menjumpai ada banyak orang yang telah menjadikan berkat yang dia miliki untuk boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan yang mereka punya, dalam bisnis yang mereka miliki, ada kepentingan kerajaan Allah yang terpelihara lewat bisnis dan pekerjaan mereka. Ada kepentingan kerajaan Allah yang boleh terselesaikan dan terlaksana dengan baik lewat usaha yang mereka punya. Sehingga tidak heran, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada banyak masalah, karena Tuhan punya kepentingan dalam hidupnya, karena ada sesuatu kepentingan ilahi yang ada di dalam bisnisnya, ada kepentingan kerajaan Allah yang sedang dia pikul, ada kepentingan kerajaan Allah yang sedang dia jalani dalam rumah tangganya, sehingga tantangan boleh datang, masalah boleh muncul silih berganti, tapi selalu ada pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia mengerjakan kepentingan kerajaan Allah. Sehingga pada saat sesuatu terjadi, maka kerajaan Allah bekerja dalam hidupnya. Kepentingan kerajaan Allah tidak akan bisa dihentikan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, perlu sekali kita memikirkan, perlu sekali kita mengambil sebuah keputusan, bahwa dalam setiap apa yang kita kerjakan, di dalamnya ada kepentingan kerajaan Allah. Di dalam apa yang kita usahakan, di sana harus nama Tuhan dimuliakan.
Di dalam apapun yang kita buat, harus nama Tuhan ditinggikan. Bahkan Alkitab katakan, apapun yang engkau kerjakan, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Itu perlu saudara tanam dulu dalam hidup saudara, supaya saudara bisa memahami bagaimana saudara boleh berjalan menggenapi setiap rencana Allah dalam hidup. Kembali kita kepada ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Untuk boleh menikmati dan memperoleh berkat yang Tuhan siapkan, pastikan diri saudara punya kepala dulu. Amin. Iya, saudaraku. Setiap kita harus memastikan diri kita punya kepala. Dan saya percaya ini bukan perkara sulit. Karena setiap kita pasti punya kepala. Amin. Ya, ini kita pegang kepala kita. Yakinkan diri saudara. Oh, puji Tuhan, ya kan? Saya masih punya kepala, ya kan? Masalah ada yang botak, ada yang sudah mungkin warna hitam atau warna putih, atau mungkin juga ada yang lurus atau keriting rambutnya. Itu bukan perkara, bukan masalah. Tapi pastikan diri saya dan diri saudara, kita punya kepala. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Alkitab katakan berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Jadi orang benar, ya kan? Tuhan mau hidupnya itu berjalan di dalam kebenaran. Siapa orang benar? Saudaraku, orang benar itu bicara tentang bagaimana saya dan saudara bukan dibenarkan oleh usaha diri sendiri, bukan. Tapi orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Hidup kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Itu poin penting yang perlu saya dan saudara miliki. Kita punya kepala, oke. Itu sudah clear, gak ada masalah. Semua kita punya kepala. Amin. Kalau perlu saudara punya saudara sebelah kiri, sebelah kanan saudara, bro, you masih punya kepala nggak? Gitu. Saudara, ya, kalau perlu, ya kan? Kalau perlu pegang kepalanya. Oh, puji Tuhan, saya masih punya kepala, begitu kan? Ya, saudaraku. Enggak, ini cuma intermezzo saja, ya. Yang pasti saya dan saudara punya kepala dulu. Kenapa ini kita bicara kepala? Bukan sekedar kepala yang rambut putih, rambut hitam, keriting atau lurus, bukan. Tapi bicara tentang kepala, bicara tentang bagaimana pola pikir kita. Bagaimana isi kepala kita. Bagaimana cara kita bicara dan sebagainya. Jadi pola pikirnya, cara bicaranya, cara hidupnya, itu semua yang ada di kepala kita ada pada tatanan ilahi. Ada pada tatanan kebenaran. Jangan sampai isi kepala kita tidak benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Orang benar bukan saja punya kepala dengan segala isi dan sebagainya yang saya katakan tadi. Tapi orang benar juga harus ada di tempat yang benar. Amin. Banyak orang salah tempat. Dia cuma berpikir kalau di kota pasti bisa sukses. Dia berpikir kalau dia ada di kota pasti dia bisa berhasil. Dia berpikir kalau dia ada di kota pasti dia bisa menjadi orang yang diberkati. No. Kalaupun engkau di desa, kalau memang itu adalah tempat yang Tuhan taruh dalam hidupmu, saya percaya dengan engkau hidup benar dan ada di tempat yang benar, berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup. Amin. Yang ketiga, orang benar bukan saja ada di tempat yang benar, tapi ada di waktu yang benar, waktu yang tepat.
Kepalanya penuh dengan kebenaran. Dia ada di tempat yang benar, di waktu yang benar. Tidak salah waktu, saudara. Karena Allah memberkati kita dalam waktu Allah sendiri. Dan Allah tidak pernah salah dalam penempatan waktu. Bagi seseorang mungkin ini terlambat, tapi bagi Allah tidak ada kata terlambat. Tuhan tidak pernah bekerja terlalu cepat. Dia juga tidak pernah terlambat. Tapi Allah bekerja tepat pada waktunya. Ada di tempat yang benar. Ada di waktu yang benar. Dan mengerjakan sesuatu yang benar dimanapun saudara ada. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan sanggup pelihara hidupmu. Tuhan sanggup memberkati engkau. Bahkan memberi kamu kelimpahan dalam mujizat-mujizat besar. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh buat saudara. Satu ketika Yusuf ditaruh di penjara. Tapi dia hidup sebagai orang benar. Satu ketika Yusuf dibuang ke penjara, tapi dia hidup sebagai orang benar. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, dari penjara Tuhan mengangkat Yusuf ke istana. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun ada banyak cara manusia yang ingin menghentikan berkat Tuhan dalam hidup. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan sanggup membela hidupmu dengan cara yang ajaib, yang tidak akan pernah bisa dihalangi oleh manusia siapapun. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin simpulkan kembali buat kita dalam waktu yang sangat singkat ini. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Bicara tentang kepala orang benar, bicara tentang bagaimana seseorang menundukkan dirinya pada kebenaran. Menundukkan pemikiran-pemikirannya dalam jalur kebenaran. Pikirannya, semua apa yang ada di kepalanya ada dalam kebenaran. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan berjalan dalam jalur kebenaran. Ada di tempat yang benar, tidak salah tempat, saudaraku. Bahkan Amsal pernah berkata, jangan salah tempat. Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang fasik dan sebagainya. Itu bicara tentang tempat. Kalau saudara hari ini ada di gereja di mana saudara sedang digembalakan sekarang, percayalah saudaraku, engkau ada pada tempat yang benar. Amin. Iya. Tuhan memberkati engkau di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan saya percaya, pada saat saudara memahami ini dengan baik, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Sehingga setiap janji Tuhan, masa depan yang penuh harapan, itu menjadi bagian saya dan juga bagian saudara. Ingat baik-baik, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dimanapun engkau ada, kalau engkau hidup orang benar, Tuhan tahu cara memberkati hidup. Saudaraku, saya tutup dengan satu cerita. Pernah terjadi sebuah krisis besar dan berkebanyakan. Lalu Tuhan bicara kepada Elia, pergilah ke sungai Kerit. Apa yang Elia lakukan? Dia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit tidak ada sesuatu apapun. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi di tempat yang Tuhan tempatkan dan Tuhan tunjuk bagi Elia, di sana Elia terpelihara dengan sempurna. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau yang ada di kota, di desa, jangan berkecil hati. Kalau memang Tuhan tempatkan engkau ada di sana, Tuhan tahu bagaimana caranya membuat mujizat dalam hidupmu. Yakinkan dirimu bahwa engkau hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman. Hamba sangat terbatas dalam penyampaian. Tapi biarlah Roh Kudus engkau terus berkarya, berbicara, berdaulat atas kami.
Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.